Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rusmawati binti Rusdin, SOS MA. Saya berasal dari program studi ilmu pemerintahan Universitas Tadulako. Spesialisasi saya dalam mengajar mata kuliah di bidang ilmu politik. Pada hari ini saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang saya akan bawakan, teknik DIA, yakni Delivery Interaction Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni pengantar ilmu politik dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan teknik DIA ini, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah pengantar ilmu politik. Mata kuliah pengantar ilmu politik adalah salah satu mata kuliah wajib pada prodi ilmu pemerintahan. Nah, mata kuliah ini untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang hakikat dan konsep dasar politik. Di dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar 5 aspek utama, yakni pertama adalah landasan keilmuan dari ilmu politik yang akan memberikan pemahaman tentang hakikat dari politik sebagai realitas dan sebuah ilmu. Kedua, konsep utama dalam politik yaitu negara, kekuasaan, dan ideologi. Ketiga, institusi-institusi politik utama di mana para pelaku politik beraktivitas. Keempat, proses dan interaksi politik yang bisa ditampilkan dalam bentuk kerjasama atau konflik. Kelima, sejumlah isu terkini dalam politik termasuk di era digital. Nah, kita ketahui bahwa dalam ilmu pemerintahan, kajian ilmu politik itu sangat digunakan untuk memahami kondisi dinamika dalam ilmu pemerintahan. Nah, dengan mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep, sejarah, dan pendekatan dalam ilmu politik. Kedua, mahasiswa menerangkan ideologi dan hubungan ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Dan ketiga, mahasiswa mampu menerangkan konsep-konsep negara, konstitusi, dan kekuasaan dalam ilmu politik. Terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan demokrasi dan HAM serta mampu mendiskusikan tentang kekuatan-kekuatan politik dan badan eksekutif, badan legislatif, dan badan yudikatif. Topik yang akan dibahas dalam mata kuliah pengantar ilmu politik ini selama 14 kali pertemuan adalah diantaranya adalah konsep ilmu politik, sejarah ilmu politik, pendekatan dalam ilmu politik, ideologi, hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, menerangkan konsep negara, konstitusi, kekuasaan, demokrasi, HAM, kekuatan-kekuatan politik, serta badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Teknik metode pengajaran yang saya akan gunakan yaitu seperti yang saya jelaskan dari awal, DIA, itu delivery, bagaimana menyampaikan perkuliahan dengan strategi. Saya menggunakan 2 strategi. Pertama adalah strategi menggunakan teks buku atau textbook, yaitu dengan buku wajib yang yang ditulis oleh Andre Hewood, yaitu judulnya Politik dan Dasar-Dasar Ilmu Politik yang dikarang oleh Meriam Budiyarjo. Nah, strategi kedua saya adalah pembahasan case study. Setiap minggu mengangkat isu-isu yang berkembang atau terkini saat ini secara berkelompok, dan presentasi juga akan diacak. Nah,
interaction, bagaimana saya berkomunikasi dengan mahasiswa itu dengan menggunakan saluran komunikasi. Itu pertama, di dalam kelas saya akan mengencourage mahasiswa bagaimana mahasiswa beradaptasi atau secara aktif bertanya dan mengemukakan pendapat sehingga ada komunikasi dua arah antara saya dengan mahasiswa. Kedua, media yang saya gunakan yaitu menggunakan WhatsApp, bahkan Telegram dipergunakan untuk sarana berdiskusi. Saya akan mengirimkan topik-topik yang terkini dan e-book yang baru. Yang ketiga adalah menggunakan Google Classroom, mengirimkan tugas dan mahasiswa juga akan mengerjakan tugas serta bisa melihat langsung nilai yang akan didapatkan. Asesmen, bagaimana pemberian nilai di awal perkuliahan. Kami atau saya bersama mahasiswa membuat kontrak pembelajaran selama 14 kali pertemuan. Kedua, pemberian bobot bisa dilihat di atas skema pemberian nilai saya. Itu pun tergantung kontrak perkuliahan yang disepakati. Nah, buku wajib yang saya gunakan itu ada dua. Nah, ini bisa dilihat di atas ini, karangan dari Andre Hewood berjudul Politics, dan kedua karangan dari Meriam Budiarjo berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik. Ini adalah buku wajib dan masih banyak buku pendukung yang digunakan. Nah, setelah saya menjelaskan terkait metode pembelajaran deskripsi singkat mata kuliah yang saya bawakan, maka berikut ini ada cuplikan mengajar saya dalam submateri partai politik di dalam kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, semoga pada siang hari ini kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang masih jomblo semoga selalu juga disayangi orang tuanya, yang demikian juga yang tidak jomblo, nah, tetap disayang orang tuanya. Baik, hari kita akan membahas materi terkait partai politik. Nah, ini merupakan submateri dari mata kuliah pengantar ilmu politik. Beberapa minggu lalu kita sudah membahas terkait konsep ilmu politik, terkait hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Hari ini kita akan membahas terkait partai politik. Apa sih pentingnya kita membahas partai politik? Nah, sebelum kita masuk, apa sih partai politik? Nah, saya mungkin akan bertanya kepada beberapa mahasiswa, 2-3 orang. Boleh yang angkat tangannya. Sebutkan, ada yang bisa sebutkan partai politik? Asdar mungkin? Partai politik apa yang Asdar tahu? Atau yang lain? Ada yang Abdal? Partai politik. Ya. Gerindra apalagi? PDIP apalagi? Golkar. Oke. Tarik mungkin partai politik yang Anda tahu? PAN, Partai Amanat Nasional. Apalagi? Oke, P3. Nah, tadi sudah disebutkan ada beberapa partai politik. Saya menginformasikan bahwa
dekat-dekat ini partai politik yang baru akan mendaftar ke KPU. Sebut saja ada beberapa partai seperti yang baru. Ada yang tahu partai politik apa yang baru? Partai Gelora. Ya, Gelora itu akan mendaftarkan ke KPU. Ada lagi selain Gelora? Partai Umat. Ada lagi partai yang lain? PKN. Apa? PKN. Apa PKN? Partai Kebangkitan Nusantara. Ya, Partai Kebangkitan Nusantara. Nah, ini partai yang akan mengikuti pendaftaran. Nanti akan diverifikasi apakah partai tersebut itu layak untuk ikut serta pemilu atau tidak. Nanti kita lihat. Nah, kalau belajar dari pengalaman 2020 kemarin, hanya ada 10 partai yang bisa lolos masuk ke DPR RI atau ke Senayan. Nah, kita akan membahas apa sih maksud dari kita membahas atau apa sih tujuan kita membahas partai politiknya ini. Pertama adalah mahasiswa harus mampu menguraikan sejarah partai politik. Kedua, mahasiswa harus mampu menjelaskan definisi partai politik. Ketiga, mahasiswa harus mampu menjelaskan tujuan, tipologi partai, dan mari kita berdiskusi terkait bagaimana sih kondisi partai politik saat ini. Ya, mungkin ada yang sering nonton TV atau ikuti di IG atau bahkan ikuti di media sosial yang lain, baik itu seperti media online, ada Kompas, ada Detikcom, itu akan menginformasikan terkait partai politik. Nah, sebelumnya kita masuk sejarah, kita akan definisikan partai politik. Nah, ada beberapa para ahli mengatakan partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan pemerintah bagi pemimpin partainya. Nah, ini juga terkadang ada yang bertanya, apa sih bedanya antara partai politik dengan politik? Nah, bedanya kalau partai politik itu adalah tujuan utamanya adalah kekuasaan, di mana kekuasaan untuk memerintah, yaitu baik di legislatif maupun di eksekutif. Sementara kelompok hanya kepentingan kelompoknya saja, tetapi tidak untuk di pemerintahan. Partai politik dia juga hadir sebagai suprastruktur, dia juga hadir sebagai infrastruktur. Nah, partai politik ini di negara-negara demokrasi ini menjadi penting. Karena kenapa? Baik di eksekutif, legislatif, yudikatif itu orang-orang partai. Mau lihat contohnya, eksekutif. Yang mana sebut eksekutif? Ada yang tahu? Ya, gimana? Yaitu presiden bersama apa? Wapres dan turunannya. Presiden itu dari gabungan apa? Partai politik atau bupati. Partai politik ada juga sih dari kelompok apa? Dari calon persoalan, tetapi hanya dihitung jari. Nah, atau di lebih-lebih di legislatif itu memang orang-orang partai politik. Di yudikatif pun bahkan kita pernah ketua MA-nya kita itu orang partai. Nah, tidak ada lembaga kekuasaan yang tidak dimasuki oleh partai politik, eksekutif, legislatif, yudikatif itu
orang partai politik. Bahkan kebijakan-kebijakan yang lahir di negara itu sentuhan dari partai politik, sehingga orang berbondong-bondong yang dari partai ini ingin berkuasa. Kenapa? Ingin memperjuangkan kepentingan dia, ingin memperjuangkan tujuan dia. Masing-masing partai itu memiliki tujuan sendiri. Ya, yang membedakannya tadi ideologi partainya bisa satu sama lain berbeda. Nah, kalau kita bicara sejarah politik, sebenarnya sejarah partai politik di Indonesia itu mulai dari sebelum Indonesia merdeka sampai sekarang. Sebelum Indonesia merdeka itu masa pendudukan Belanda, Jepang sampai Indonesia merdeka. Anda tahu Partai Komunis itu pernah hadir di Indonesia dari zaman Belanda. Bahkan Indonesia merdeka itu ia pernah di pemilu tahun 19 berapa ya? Pemilu pertama Partai Komunis itu dia meraih urutan keempat suaranya. Namun dia dibutuhkan pada saat terjadi peristiwa G30 SPKI. Jadi partai politik ini menjadi penting karena dalam negara dia ini yang memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, memiliki kekuasaan baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif. Nah, dan ini sebenarnya mahasiswa itu tidak boleh alergi dengan partai politik. Tidak boleh tidak masuk partai politik, tetapi Anda perlu mengenal partai politik. Karena kenapa? Kita ini setiap 5 tahunan itu akan ada semacam pesta demokrasi. Makanya saat ini ada wacana kampus itu diperkenankan boleh partai untuk melakukan kampanye di kampus, tetapi masih perdebatan. Nah, ini mengenal partai politik. Nah ini Partai Komunis Indonesia ini sebelum Indonesia merdeka, Komisariat Batavia. Batavia itu apa? Jakarta. Jadi Batavia itu Jakarta. Ada partai lain, ada Partai Katolik, nih, ada Partai Syarikat Islam, ada PNI. Nah, PNI ini Partai Nasional Indonesia yang menjadi pelopor berdirinya itu adalah Soekarno saat itu. Nah, PNI juga ini tetap masuk di 4 besar di pemilu pertama dilakukan di Indonesia. Nah, sama pendudukan Jepang, semua partai dibubarkan dan setiap kegiatan politik dilarang. Hanya golongan Islam diperkenankan membentuk organisasi sosial yang dinamakan Masyumi. Nah, kalau kita bicara sejarahnya ya, jadi jauh sebelum Indonesia merdeka, Indonesia itu sudah mengenal yang namanya partai politik. Nah, kira-kira begini, tahun 1955 ini pertama kali Indonesia melakukan pemilu. Nah, ini surat-suratnya zaman itu. Nah, ada 4 partai yang meraih perolehan suara terbanyak. Ada PNI, ada Masyumi, ada NU dan ada PKI. Jadi ini yang meraih suara terbesar saat itu, 4 besar. Jadi PKI itu memang zaman itu dia salah satu
suara terbanyak. Nah, apa perbedaannya partai zaman dulu dengan sekarang? Bedanya dulu itu memang partai itu pemilihnya memilih berdasarkan ideologi. Jadi kalau ada yang ideologi Islam, maka dia pilihannya itu ya kalau tidak Masyumi, ya pilihannya ke NU. Kalau dia mau ciri, salah satunya pilihannya ke PKI. Jadi memang pertarungan ideologi zaman dulu. Kalau sekarang ya kita sulit untuk melihat kira-kira kita jangankan orang ya, kita saja itu mau pilih partai itu pilih partainya atau kadang-kadang emosional dengan orang yang kita mau pilih. Karena dulu memang sistemnya itu tertutup, jadi kita hanya memilih partai. Kalau sekarang kan kita bisa pilih langsung orangnya. Kalau dulu kan apa partainya ya yang dicoblos. Kalau kita melihat ada riset dilakukan oleh para penyiar, itu salah satu korupsi terbanyak itu hadirnya dari DPR, yang tak lain adalah orang partai. Nah, jadi kalau kita bicara partai ini memang banyak orang mengatakan bahwa harusnya partai itu harus berbenah diri sehingga ke depan partai ini bisa menjadi semacam lembaga yang membuat masyarakat memiliki kepercayaan. Kalau saya pernah melakukan riset di salah satu desa dari beberapa kecamatan saat itu, kalau ditanya masyarakat apakah Anda percaya dengan partai politik, banyak yang ibaratnya kurang percaya. Tidak usah percaya. Kenapa? Karena tadi pemikiran mereka ketika bicara partai itu bicara yang negatif. Padahal sesungguhnya partai itu baik, hanya yang bermasalah adalah perilaku dari aktor-aktor partai politik. Nah, sampai di sini silakan ada yang ingin bertanya, dan tugas minggu depan itu bisa dilihat di sini. Dan ini ada referensi yang Anda bisa lihat, bukunya Ambardi Kusmido. Beliau ini kebetulan salah satu dosen saya di UGM. Maria Mulyarjo, Firmansyah, Afan Jabar, Hoyrudin, Anda bisa lihat buku-bukunya. Nah, oke. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin bertanya? Mungkin dari tadi bisa silakan berdiri. Sekarang kita memasuki tahun politik yang dimana tahun 2024 itu akan dilaksanakan pemilu serentak. Jadi setiap mau diadakan pemilu serentak itu pasti ada konflik yang terjadi, entah itu di media ataupun secara langsung. Di sini penyebabnya yang saya dapat yang saya dapat lihat adalah partai politik yang menyebabkan konflik tersebut. Karena semakin banyak partai politik, semakin banyak pula orang yang akan mementingkan kepentingan sendiri, yang dimana itu akan membuat masyarakat terbelah. Di situ sudah lengkap oleh penjajah masuk kita, karena kita tidak satu lagi, kita membawa kepentingan masing-masing, bukan membawa kepentingan masyarakat untuk negara. Jadi apakah kita hanya berdiam diri melihat perkembangan partai politik di Indonesia ini semakin luas? Kalau dari saya, kenapa tidak? Ini partai politik ini
dikasih satu saja, hanya satu partai politik Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia itu tidak terpecah belah suaranya dan tidak menimbulkan konflik. Jadi banyaknya partai politik ini apakah ada manfaatnya? Kalau dari saya sendiri saya melihat manfaatnya. Ya sekian. Yang menarik ya, Atari sendiri punya usul cukup satu partai politik, berarti hampir-hampir sama dengan Cina. Cina itu hanya satu partai politik di sana, yaitu partai komunis. Kalau Amerika itu dua partainya, ada Republik dengan Demokrat. Nah kalau kita ini memang begitu banyak, sebenarnya memang ada benarnya juga dikatakan Atari, semakin banyak partai itu semakin akan semakin tinggi tingkat tensi politik yang ada. Namun memang pemerintah itu sebenarnya tiap 5 tahunan berupaya untuk untuk menyederhanakan partai. Makanya di Orde Baru, zaman Orde Baru itu hanya 3 partai, yaitu penyederhanaan partai. Tapi di bagian reformasi itu begitu banyak partai. Tadi kita lihat ada dari 48, 24, 12 sebenarnya sudah agak rapi, tapi dengan hadirnya beberapa partai yang mendaftar ini, itu artinya itu akan menambah berat lagi. Memang kalau kita lihat, kita Indonesia ini negara bentuk satuan. Kita menganut sistem pemilu gunakan yang dimix lah, sistem pemilu sistem kepartaian multi partai. Jadi terdiri dari beberapa partai. Sistem pemilunya kita gunakan distrik dengan proporsional. Nah kita gunakan distrik ini, kita gunakan di DPD. Kalau DPD itu mewakili mewakili dari masing-masing daerah. Jadi tiap daerah itu 4 wakilnya, seperti kita Palu, Sulawesi Tengah 4, Sulawesi Selatan 4. Tapi yang membedakan kursinya itu ketika sudah masuk di DPR RI. Nah pertanyaan kemudian, apakah bisa Indonesia satu saja? Jadi partai tunggal. Kita kan multi partai tunggal seperti Cina. Nah, kalau Cina dia menganut bentuk negaranya komunis. Jadi seni-seni kehidupan di sana itu ideologi yang dia gunakan ideologi komunis. Kalau kita kan ideologinya demokrasi, ideologi Pancasila. Jadi tataran nilai kita itu adalah Pancasila. Nah, kira-kira ada nggak efeknya banyaknya partai? Sebenarnya 3 banyak partai saya bilang tadi politik tinggi. Nah, harusnya yang dilakukan adalah fungsi partai harus berjalan, yaitu partai harus melakukan edukasi politik. Dan mepet, jadi mungkin saya akhiri, dan jika ada yang ingin bertanya silakan masuk di grup nanti, di grup WA yang sudah kita buat, dan mohon untuk tugasnya dikerjakan. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.